High priority fear alert. Timur Chamoyev, Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. It's free. Kill target on sight. Berkisah tentang seorang mantan agen khusus yang mencoba hidup tenang di sebuah pulau terpencil di tepi laut Skotlandia. Ketika ia memilih untuk menyelamatkan seorang gadis kecil yang nyaris tenggelam dalam badai dahsyat, tanpa disadari hal tersebut memicu reaksi berantai yang membawanya kembali pada dunia yang sudah lama ia hindari. Jack! Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mantan agen khusus bernama Mason. Dirinya hidup terisolasi di sebuah pulau terpencil di Skotlandia setelah meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan. Setiap minggu, ia menerima persediaan yang dikirimkan oleh Jesse dan pamannya, salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas asli dari Mason. Okay, mind your fingers. Right before now. Meskipun Jesse sudah melakukan pengiriman tersebut berulang kali, namun dirinya belum pernah sekalipun berbicara dengan Mason. Karenanya di salah satu kesempatan, Jesse mencoba untuk mengantarkan kirimannya langsung di depan pintu dari Mason. Dari sisi Mason sendiri yang terlihat amat cuek, dirinya malah memerintahkan kepada Jesse agar jangan lagi kembali ke tempat dirinya berdiri. Most people just say thank you. It's very important that you listen. Di saat Jesse diselimuti kemarahan atas sikap dari Mason, di waktu tersebut kita diperlihatkan dengan cuaca yang nampaknya kurang bersahabat. Di saat Jesse mencoba menuju ke perahu dari sang paman, sebuah badai dahsyat datang dan menghantam mereka. Dari sisi Mason yang melihatnya, ia langsung bergegas menurunkan perahunya untuk menolong Jesse dan sang paman. Di sini Mason hanya dapat menyelamatkan Jesse. Sedangkan sang paman, ia tenggelam di dalam perahu sebelum sempat dibebaskan. Sesaat setelah Jesse tersadar, dirinya menyadari akan luka di pergelangan kakinya. Jesse terus-menerus bertanya alasan dari Mason, tidak memberitahukan kepada polisi tentang kecelakaan yang terjadi. Dirinya juga berkata kepada Mason, bahwa keluarganya pasti sedang khawatir. Namun dari sisi Mason, dirinya telah mengetahui tentang identitas dari Jesse. Yang mana Jesse tidak mempunyai keluarga, sesaat setelah kematian dari sang ibu. Why haven't you called anyone about what happened? Just rest. My family will be looking for me. You don't have a family. Your uncle's taken care of you ever since. How did you know my uncle? He never told me your name. We served together. We're doing okay so far. Well, at least tell me your dog's name then. He doesn't have one. I'm going to call him Jack. Di saat Mason mengetahui jika luka dari Jesse sudah terinfeksi, ia pun dengan berat hati mencoba untuk mencarikannya obat dengan meninggalkan pulau untuk yang pertama kalinya. It's infected. I'll get what's needed. Ketika sampai di kota, Mason pun langsung bergegas mencari obat-obatan yang dibutuhkan. Namun di waktu tersebut juga, pergerakan dari Mason terdeteksi oleh sistem THEA melalui salah satu kamera ponsel seseorang. Like, I said
priority thing alert. Sistem THEA merupakan sebuah sistem pengawasan canggih yang mampu mengidentifikasi individu melalui jaringan kamera publik dan swasta. Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Send them. Namun dari data yang didapatkan oleh THEA, bukan data diri asli dari Mason, melainkan data diri dari seorang buronan berprioritas tinggi bernama Amrozi, yang telah melakukan pengeboman di berbagai daerah. Dan karena data-data tersebut, seorang pemimpin markas besar M16 yang bernama Roberta, mencoba untuk mengerahkan pasukan terdekatnya. Alasan dari identitas Mason berubah, sebab seorang sahabat dekat dari Mason yang mencoba membantu Mason agar tidak terdeteksi oleh negara. Awalnya sang sahabat menukar identitas Mason dengan seorang warga lokal. Namun sayangnya, salah seorang dari markas besar merubahnya kembali, menjadi seorang teroris kelas kakap. Di malam harinya ketika mereka sedang menikmati makan malam, di waktu tersebut Mason merasakan akan kehadiran dari tamu yang tak diundang. Dengan memerintahkan Jesse untuk bersembunyi, Mason pun langsung bergegas untuk melumpuhkan mereka. What's happening? In the bathroom. Do it, Jesse. Weapons free. Find this fucker. Menganggap jika tempatnya sudah tidak aman, Mason mencoba menghubungi sahabat lama dan meminta bantuan. I need you to wait here. Nothing's gonna happen. I'm off the reservation with baggage. I'll be there. Dari sisi Roberta, ia pun tidak menyangka jika pasukannya bisa dikalahkan oleh satu orang saja. Dan dari kejadian tersebut pula, mereka menyadari jika Mason bukanlah seorang teroris seperti data yang telah mereka dapatkan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Roberta mencoba untuk menugaskan seorang agen khusus tingkat 1 terdekat yang bernama Workman. Workman. Activate him. Sesampai di daratan, mereka terlebih dahulu masuk ke permukiman warga guna mendapatkan transportasi darat untuk menuju ke rumah sahabatnya. Namun karena kunci dari mobil yang tidak tersedia, Mason memutuskan untuk mencarinya di dalam rumah. I need to check something. Wait here. I need to go inside. Hey, I need you to wait here. Ever use a gun? Come on now. Hold it tight against your body. Get you back against the fence. Please. Can you help him? Let's go slow. Hey? Di lain sisi, Roberta mendapatkan informasi penting dari salah satu operator THEA yang bernama Maggie. Di sini Maggie mengatakan jika seseorang yang sedang mereka buru, merupakan anggotanya sendiri yang telah menghilang 10 tahun lalu. Ia juga mengatakan jikalau seseorang telah mengganti data Mason dengan seorang teroris, supaya Mason dapat dilenyapkan. Whoever did this used self-deleting from the SBS operator, KIA, a guy. Michael Mason. But there aren't many details. Why would someone want to frame one of our own to be targeted? Karena hal tersebut, Roberta memerintahkan anggotanya menangkap Mason hidup-hidup untuk diinterogasi. Keep digging.
A farm in Scotland. Mason, I want him caught and brought him. Our target is not who. Di waktu itu juga, kita diperlihatkan dengan mantan pemimpin M16 bernama Manford. Di saat ia membuka DTHEA, Manford pun kaget tentang foto dari Mason yang ternyata masih hidup dan menjadi target penangkapan. Manford yang mengetahui jika Robert mengaktifkan Workman untuk mengejar Mason, tanpa berpikir ia pun langsung menjaprinya. Di sini Manford memerintahkan kepada Workman agar menghabisi Mason beserta Jesse. Di lain sisi setelah Mason diberi penanganan sebab luka yang ia dapat, ia pun menyadari akan kehadiran dari beberapa polisi. I'm gonna need your truck. Go grab them. Start it up. Where's your son? Did you just go do something? I called the police. Sit there. Don't move. Well, tell them not to engage. And the police I'm worried about. Awalnya para polisi tersebut hanya ditugaskan untuk menangkap Mason. Namun di sini, si Workman yang berada di bawah kendali Manford melancarkan beberapa tembakan brutal. Hey, hey. Wait, don't over the time. What the fuck is going on? Find out where those shots came from. Mason yang telah berhasil melumpuhkan beberapa polisi, ia pun langsung mencoba kabur meninggalkan tempat tersebut. Namun dari sisi Workman, ia tidak membiarkannya begitu saja. Di lain sisi Roberta yang merasa kebingungan, mencoba untuk menelpon Manford untuk bertanya seputar jati diri dari Mason. Hal tersebut karena Roberta sudah mengetahui jikalau Mason merupakan anak buah dari Manford di masa lalu. Di sini Manford pun mengatakan jika Mason merupakan salah satu dari agen khususnya. Ia juga mengatakan jikalau Mason telah mengampuni seorang target yang harusnya ia bunuh. Manford mengatakan jika ada kemungkinan kalau Mason telah direkrut oleh sang target utama dari Manford. I'm sure for a king's ransom. Throw everything you've got at him, Roberta. Yes, sir. Tidak langsung percaya begitu saja. Di sini Roberta mencoba untuk membuka data-data dari agen khusus di masa lampau. Dan dari data-data tersebut, Roberta mengetahui jikalau target yang dimaafkan oleh Mason merupakan seorang ilmuwan yang telah membeberkan semua informasi dari sebuah program nuklir. Roberta pun kembali dibingungkan tentang alasan dari Manford memerintahkan Mason untuk membunuh ilmuwan tersebut. Dengan mobil baru tersebut, Mason langsung menuju ke kediaman dari sahabatnya. Di dalam perjalanan menemui sang sahabat, Mason menceritakan tentang jati dirinya kepada Jesse. Meskipun Mason mencoba untuk menjauhkan wajahnya dari kamera di sekitar, namun tetap saja dirinya terdeteksi oleh Manford melalui salah satu kamera mobil yang terparkir. Di sini Manford langsung menghapus riwayat wajah Mason dan mengabari lokasi terkini kepada Workman agar segera bergegas menghabisinya. Sahabat dari Mason bernama Itong.
Dialah yang membantu Mason dalam menyamarkan identitasnya. Jesse. Believes that you guys can talk, you can just say that. Lewat komputer dari Itong, diketahui bahwa pihak dari M16 telah merubah data diri dari Mason dengan seorang teroris. Tanpa diragukan lagi, Mason menyadari jika hal tersebut merupakan ulah dari Manford. Shit. A high-value terrorist. Manafort. I broke the only rule that matters. That you promised to help after he helped us. Di sini, Mason meminta bantuan kepada Itong supaya bersedia menjaga Jesse. Namun dari sisi Itong, ia menolaknya. Hal tersebut karena diceritakan bahwa dirinya sedang mengidap sebuah kanker yang menyebabkan hidupnya tidak lama lagi. I can't. He has cancer. My mum took the same meds before she... I'm sorry I'm such a drag to you. Mason yang menyadari tentang hal tersebut, ia pun meminta bantuan kepada Itong supaya dapat menemukannya dengan seseorang bernama Kamal. What if I go to Kamal? An option. Hey, look, he's the best at what he does. He has the means to get her out. Diceritakan bahwa Kamal merupakan seorang kriminal yang pernah berada di bawah pengawasan dari Mason. I can tell you when to turn left or right. Good enough. Di saat Mason hendak meninggalkan tempat tersebut, ia menyadari akan kehadiran dari anak buah utusan Manford. Dan perkelahian pun tak terhindarkan. Tidak ingin perkelahian tersebut membahayakan Jesse, di sini Mason pun memutuskan untuk melarikan diri. Kabar lolosnya Mason terdengar sampai ke telinga dari Manford. Dari sisi Manford yang tidak ingin jikalau Mason hidup lebih lama, ia pun memutuskan untuk menggandakan pengejaran terhadap Mason. We're doubling down. Get your team ready. Yes. The Wi-Fi in there will suffice for my needs. You take care, young lady. Emergency, or you know they'll trace you in a heartbeat. Di dalam perjalanan menemui Kamal, Mason mengatakan tentang dirinya yang akan mengirim Jesse ke luar negeri. Awalnya Jesse meminta agar Mason ikut dengannya. Namun dari sisi Mason, ia berkata jika dirinya harus melumpuhkan semua orang yang terlibat. There's always another island. I could come with you. You don't want this life. Setelah sampai di lokasi dari Kamal, Mason mencoba untuk menyandra salah satu penjaga di tempat tersebut. There's a camera, it'll see us. Only. Send me to Kamal. Any sign of Mason? And log into Thea from outside MI6. Whatever it is, do it quickly. My trap worked. I got him. That Stephen Manafort. Get me every camera in this club. Ketika bertemu dengan Kamal, Mason langsung mengatakan jika dirinya membutuhkan paspor dan identitas palsu buat Jesse. Awalnya Kamal menolak, hal tersebut karena ia mengetahui jika Mason sudah tidak lagi menjadi agen khusus dari markas M16. Namun di sini Mason menjelaskan, jika dirinya sedang diburu oleh Manford ke tempat dari Kamal. Mason mengatakan jika dirinya akan melumpuhkan Manford beserta anak buahnya. Jikalau Kamal mau menerima permintaannya.
Dari sisi Kamal yang nampak sudah mengetahui tentang kegarangan dari Manford, ia pun menyetujui kesepakatan tersebut. I'll go cut the head off the snake. Wait here. Hanya dalam beberapa menit, paspor pun telah jadi. Namun tidak segampang itu, terlihat beberapa anak buah kiriman Manford yang telah berdatangan. 30 seconds out, sir. Cut across the square and turns. Setelah berhasil mendapatkan Jesse kembali, dan mengetahui jika Workman mengejarnya, ia pun langsung bergegas menuju ke pelabuhan tempat penjemputan untuk Jesse. Awalnya Jesse terus-menerus meminta Mason agar ikut dengannya. Hal tersebut karena Jesse menyadari, jika Masonlah satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini. Namun Mason kembali mengingatkan, jika satu-satunya cara melindungi Jesse, yaitu dengan menghabisi Manford dan anak buahnya. Setelah berhasil menumbangkan Workman, misi selanjutnya ialah Manford. Kematian dari Manford mengakhiri film ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Dan dari saya, wassalam. You were my dearest. Conscience first and the mission second. Your friend said this was for you.